Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di Kompas Otomotif. Hari ini kita punya motor yang sedikit berbeda dibanding yang sudah kita review sebelumnya. Hari ini kita kedatangan motor trail terbaru dari Yamaha. Ini adalah WR155R. WR155R ini masih dalam keluarga WR. Sebelumnya juga Yamaha sudah meluncurkan WR250R. Waktu itu motornya diimpor langsung dari Jepang, CBU. Nah, untuk yang ini diproduksi langsung di Indonesia. Lampu depannya modelnya single, tapi masih pakai bohlam. Tapi yang paling disayangkan sih sebenarnya tempat plat nomornya ini agak mengganggu sebenarnya. Terus dia untuk suspensi depannya masih teleskopik, belum upside down. Tapi batang asnya itu udah cukup besar. Dan di sini juga udah langsung ada covernya. Nah, untuk mesinnya, ini kalau misalnya kalian lihat, bloknya ini mungkin mirip-mirip dengan Fiction atau Sabre. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan. Berbeda dengan motor trail saingannya yang hanya 5 percepatan. Oke, untuk kaki-kakinya ini udah terlihat kekar banget, tapi masih bisa dimaksimalin. Ini depan belakang sini udah ukuran 18-21, belakangnya 18 inci, depannya 21 inci. Ini yang biasa standar dipakai untuk motor-motor trail yang digunakan di kompetisi. Ini peleknya sudah aluminium. Bannya dia dari IRC tipe Trail GP 21F. Ini berarti ring 21. Kekurangannya mungkin untuk dipakai di harian ini agak-agak licin dan kembangan ban seperti ini nih lebih cocok untuk dipakai di tanah. Terus untuk pengeremannya udah cukup lebar dan udah cukup mumpuni. Juga suspensinya cukup empuk. Dengan batang asoknya juga cukup besar. Lalu kita beralih ke bagian kaki-kaki di belakang. Untuk di bagian belakang ini, armnya ini berbeda dengan rivalnya. Ini armnya sudah terlihat lebih kekar karena ukurannya lebih besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Nah, di bagian belakang ini yang cukup menarik karena dia bannya sudah mungkin bukan ready to race sih. Dia lebih siap untuk dibawa di kondisi medan yang tanah. Ini ring 18 dari keluaran dari IRC juga, pakai Trail GP. Tapi untuk dipakai di jalan raya tentunya juga agak licin. Karena kembangannya dengan kembangan seperti ini membuat gripnya jadi kurang. Nah, menurut gue keunggulan lainnya ini juga ada di bagian stang. Stangnya ini udah cukup lebar untuk ukuran motor trail standar. Karena dibandingkan dengan KLX atau CRF, kayaknya untuk yang WR155R ini lebih cocok ukuran stangnya. Terus bagian joknya juga lebih menarik. Dia dilapisi dengan kulit warna biru. Terus juga ada strapnya warna hitam. Ini mengikuti seperti motor-motor kompetisi Yamaha yaitu YZ. Nah, di bagian stang ini di sebelah kanannya ini dia hanya ada tombol electric starter dan engine cutoff. Terus di bagian stang sebelah kiri udah ada lampu hazard seperti biasa, seperti pada motor Yamaha lainnya. Terus juga ada lampu jauh, lampu sen, dan klakson. Nah, untuk di bagian speedometer ini cukup lengkap. Kenapa cukup lengkap? Karena dia udah ada takometernya. Ini full digital juga. Udah ada takometer. Terus juga ada fuel consumption-nya. Ini juga real time. Terus juga ada average fuel consumption. Terus juga ada odometer. Trip 1, trip 2, dan ada penunjuk jam. Nah, kita ke sisi sebelahnya. Ini kalian lihat knalpotnya ada di sebelah kiri. Karena untuk kalau misalkan dia dialirin ke kanan, dia di sebelah kanannya itu udah ada radiatornya. Nah, yang menarik dari WR155R ini juga berbeda dari rival-rivalnya. Dia udah untuk tuas persnelingnya dia udah bisa menekuk. Jadi kalau misalkan jatuh dia nggak akan patah atau nggak akan bengkok. Terus juga ininya sudah bergerigi, jadi lebih ngegrip untuk ke sepatu boots. Nah, dan keunggulan lainnya dia udah ada pelindung ini nih. Ini untuk pelindung kaki ini karena ini nggak terdapat di rival-rival lainnya. Biasanya untuk yang motor trail lain ini harus beli di aftermarket. Sekarang kita bahas riding feeling dari WR155R ini. Kalau misalnya dari posisi berkendaranya sih sudah cukup pas. Ukuran stangnya pas, terus juga ukuran joknya juga enak. Tapi sayangnya untuk tinggi motornya ini mungkin lebih di atas rata-rata kali ya. Untuk yang postur badannya 170 cm ke atas mungkin cukup nyaman, tapi untuk yang
tinggi postur badannya orang Indonesia pada umumnya yang 170 cm ke bawah itu mungkin harus agak jinjit dan jadi agak lebih capek mungkin pas saat macet. Nah sekarang suspensi depan udah cukup empuk, tapi untuk di suspensi belakang ini saat dikendarai agak-agak sedikit keras. Kita belum coba untuk boncengan atau mungkin di jalan yang benar-benar bumpy. Dia kalau misalkan digini sih emang kelihatannya cukup empuk, tapi begitu saat dikendarai agak-agak keras. Nah untuk performa mesin dari 155 cc VVA ini menurut gue ini udah cukup pas banget untuk ukuran motor trail, dan kalau mau dipakai di perkotaan juga asik. Dia udah 6 speed, tapi meskipun 6 speed juga putaran bawahnya juga tetap ngisi, dan juga putaran atasnya juga tetap ada. Tadi gue coba dari Depok ke Palmerah itu masih mau 95 km per jam. Nah soal konsumsi bahan bakarnya, karena tadi gue cobanya juga gak santai atau cukup agresif, jadi dia konsumsinya cukup lumayan, 1:50 sekian. Nah untuk di bagian depannya sini nih cukup tersembunyi, dia ada radiatornya. Nah diposisikan miring tapi di sebelah kanan. Tutupnya ada di sebelah atasnya nih. Nah untuk yang di sebelah kirinya ini bisa dibuka pakai kunci, tapi masih pakai obeng juga. Jadi di sini adalah tempat untuk perangkat kelistrikannya juga. Oke, setelah kita bahas performanya, terus juga riding feelingnya, terus juga sedikit fitur-fiturnya, sekarang kita tiba di kesimpulan. Menurut gue sih WR155R ini worth it dengan harga 36,9 juta OTR Jakarta. Kenapa? Karena banyak bagian yang menurut gue udah nggak perlu lagi diganti. Kayak ini stang, ini udah pas banget ukuran stangnya. Terus juga pelek depan belakang buat yang suka terabas juga. Ini mungkin tinggal ganti ban luarnya aja. Ukurannya udah 1821, ini udah enak banget. Terus juga udah nggak perlu lagi nih beli pelindung kaki nih. Terus juga di tuas persnelingnya juga dia udah bisa nekuk. Jadi kalau misalkan jatuh dia nggak akan patah atau bengkok. Paling yang tinggal ganti di bagian tuas remnya aja. Sama mungkin kekurangan lainnya adalah ini nih, tempat plat nomor ini mengganggu banget. Udah kayak apa ya, ditaruh di sini juga nutupin lampu juga. Plus minusnya untuk dipakai di harian mungkin bannya lu harus ganti lagi dengan ban aspal atau mungkin ban supermoto. Karena untuk pemakaian ban seperti ini selain dia cepat habis juga gripnya kurang, jadi agak-agak licin juga untuk dipakai di aspal. Jadi untuk di harian sih menurut gue kurang pas sih untuk pakai ban dengan tipe seperti ini. Tapi untuk urusan mesinnya udah pas banget, tenaganya dapet, putaran atas putaran bawahnya juga enak. Terus untuk sok belakangnya sih agak-agak kurang, dia agak-agak keras sedikit. Nah, untuk dipakai di Trabas atau mungkin yang mau main trail, ya tinggal ganti aja ban depan sama ban belakangnya dengan kembangan ban motocross yang lebih tebal. Selain itu mungkin tinggal tambahin lever guard sama mudguard di bawah. Oke, sahabat kompas.com, segitu dulu pembahasan kita tentang motor trail terbaru Yamaha WR155R ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan video-video berikutnya dengan motor-motor baru dan juga mobil-mobil baru yang menarik untuk dibahas. Sampai jumpa.